Para akademisi di Jawa Tengah menyarankan kepada Dewan Perwakilan Daerah, DPD, RI agar tidak perlu bermuluk-muluk dalam mengajukan rancangan undang-undang, RUU, pada program legislasi nasional, Prolegnas, 2027. Para pakar menyebut, DPD cukup mengusulkan 6-12 RUU saja dalam Prolegnas 2027. Substansi yang kami harapkan ke depan adalah DPD tidak terlalu muluk-muluk menyampaikan banyak rancangan undang-undang, tetapi jumlahnya sedikit, tetapi substansinya mengena buat daerah. Di antaranya yang kami katakan prioriti adalah perubahan atau pembentukan undang-undang Pemda, kemudian melihat kembali undang-undang hubungan keuangan pusat daerah, kemudian soal masyarakat adat, mungkin soal kehutanan, soal pertanahan dan lain-lainnya yang benar-benar itu secara substantif itu bersinggungan dengan kebutuhan daerah. Saya kira itu yang poin-poinnya yang bisa kami sampaikan kepada DPD RI lewat Pos Perjago. Tadi kan ada 8 atau 12 ini ya maksimal itu. Terus kemudian ada itu usulan kami. Ya secara kuantitatif bisa saja 6-12 gitu. Sedikit tapi mengena. Ketimbang terlalu banyak direncanakan, nanti ketika dievaluasi itu ada separuh yang tidak terencana, maka impact-nya juga buat DPD nggak bagus. Oleh karena dikatakan tidak mampu menjalankan apa yang direncanakan. Ya sama dengan Prof. Bumbu, saya juga mengapresiasi upaya DPD untuk membuat Prolegnas 2027 itu benar-benar bisa terakomodir ya dalam Prolegnas, kemudian bisa berhasil dari rancangan menjadi undang-undang. Karena kan selama ini banyak rancangan undang-undang yang hanya rancangan saja masuk Prolegnas tapi tidak bisa menjadi undang-undang. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Bumbu, saya juga sepakat bahwa tidak perlu terlalu banyak rancangan, secukupnya saja, tapi substansinya benar-benar substansi yang dibutuhkan oleh pemerintahan daerah. Karena DPD di sini sebagai wakil daerah diharapkan bisa mengakomodir kepentingan daerah dalam suatu undang-undang. Itu yang bisa saya sampaikan. Tadi sepakat berarti soal kuantitatifnya tadi ya, jumlahnya itu. Ya. Oke. Jadi lebih banyak ke substansinya. Mungkin ada prioritas-prioritas undang-undang yang diusulkan. Ya, tadi juga sudah disampaikan Prof. Bumbu. Jadi yang pertama undang-undang pemerintahan daerah itu karena banyak materi muatan dari undang-undang pemerintahan daerah itu yang kurang bisa mengakomodir kepentingan daerah. Kemudian undang-undang tentang masyarakat adat ya, karena ini juga merupakan undang-undang organik yang sampai sekarang sudah dibuat rancangannya tapi belum dibahas. Ini juga merupakan prioritas yang harus diutamakan. Kemudian hubungan keuangan pusat dan daerah ya, ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi prioritas Prolegnas 2027. Terima kasih, Prof. Bisa dijelaskan tadi untuk acara ini ya, inventarisasi untuk Prolegnas ini seperti apa? Baik, acara hari ini adalah pusat pelajaran kajian kebijakan hukum akan menginventarisir RUU yang akan masuk di Prolegnas tahun 2027. Karena itu kami mengundang beberapa pakar dari akademisi, dari elemen masyarakat, dari kantor-kantor hukum, Kanwil Kumham juga, untuk menerima masukan dari masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Tadi ada beberapa poin Pak yang ditangkap dari DPD Jateng ini yang nanti akan diusulkan ke Prolegnas. Betul. Beberapa poin yang kami tangkap itu terkait dengan 5 kewenangan DPD yang ada di pasal 22D, terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, penggabungan pemekaran, penataan daerah, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. Dan juga dalam kaitannya terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi dari 5 kewenangan itu tadi dari kedua narasumber sudah membreakdown. Jadi ada beberapa mungkin yang nanti akan kami kaji lagi dan kami laporkan kepada pimpinan kami di Senayan. Nah, setelah dikaji dan dilaporkan nanti follow up-nya nanti seperti apa, Pak? Nanti follow-nya nanti PPU sebagai panitia perancang undang-undang nanti yang akan mengkomunikasikannya ke Badan Legislasi di DPR, karena memang ada forum tripartit untuk membahas Prolegnas yang akan dibahas dalam long list
dan dalam pembahasan prioritas setiap tahun.